Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Shalom, selamat pagi mitra pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya Gideon Muji Slamet dalam acara Mimbar Agama Kristen. Sebelum kita memulai membaca dan merenungkan serta belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kehidupan kita, mari saya pimpin dalam doa. Segala puji, hormat, syukur, serta kemuliaan hanya bagimu Bapa. Dan pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan beri buat kami, baik kesempatan untuk berkarya, beraktivitas, maupun kesempatan untuk kami istirahat, melepaskan lelah. Kami boleh beristirahat sepanjang malam, dan pagi hari ini Engkau sudah siapkan kami dengan segala berkat, dengan segala persoalan dan tantangan, dan juga kami akan percaya bahwa Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, karena Engkau adalah Allah yang Immanuel. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada kesempatan untuk saling bertegur sapa, untuk membaca dan merenungkan serta belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar dalam kehidupan kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Syukuran doa kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seringkali kita mendapatkan undangan, tetapi juga seringkali kalau kita mendapatkan undangan itu membuat kita pusing. Baru-baru ini banyak undangan yang membuat kita pusing, yaitu undangan jagung, karena musimnya orang punya gawe. Itu yang membuat kita pusing karena harus menyiapkan uang untuk jagung. Yang kedua, undangan yang membuat kita takut itu kalau ada surat dari kepolisian untuk datang ke kantor polisi. Wah, itu undangan yang membuat kita nyali kita ciut. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan yang membuat kita bersuka cita, undangan yang membuat kita bahagia adalah undangan Allah atau Yesus dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-11. Tuhan tidak peduli masa lalu kita. Sebesar apapun dosa kita, sebejat apapun kelakuan kita, Tuhan tidak peduli akan masa lalu kita. Tuhan mengundang kita untuk memberikan kelegaan kepada kita masing-masing. Tuhan tidak peduli masa lalu kita, Tuhan hanya peduli masa depan kita. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah rancangan Tuhan, inilah kepedulian Tuhan terhadap kita untuk masa depan kita, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan kebahagiaan, rancangan damai sejahtera. Jadi Tuhan tidak peduli masa lalu kita. Mungkin dulu kita pemfitnah, pembohong, pendusta, pencuri atau penjahat ataupun pembunuh, pezinah. Tuhan tidak peduli itu. Tuhan undang kita supaya kita memiliki masa depan yang indah, damai sejahtera, penuh pengharapan. Inilah Tuhan, kepedulian Tuhan terhadap masa depan kita. Tetapi banyak orang yang tidak mengerti bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan.
Peribahasa Jawa mengatakan jerbasuki mawa biyo. Kalau ingin mendapatkan sesuatu itu pasti ada usaha yang kita kerjakan atau yang kita lakukan untuk memperoleh sesuatu yang kita harapkan. Bagaimana caranya kita mendapatkan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh sukacita, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang menyusahkan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera dan kemenangan buat kita. Yang pertama, di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 demikian. Kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua menawarkan sebuah tawaran kepada bangsa Israel untuk memilih kepada siapa bangsa Israel beribadah. Apakah kepada ilah atau dewanya bangsa-bangsa yang di tepi sungai Efrat yang dulu merupakan nenek moyang bangsa Israel, atau ilah atau dewanya bangsa-bangsa orang Amori yang negerinya diduduki bangsa Israel sekarang ini. Bangsa Israel disuruh memilih, tetapi Yosua menegaskan, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan yang berkuasa dan yang telah menciptakan alam semesta ini. Hal yang terindah yang dapat kita lakukan untuk mencapai suatu masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Yang pertama adalah beribadah kepada Tuhan. Mengapa beribadah kepada Tuhan ini membuat kita damai sejahtera? Zaman tahun 70, 80, belum semaju zaman sekarang, itu ibu-ibu di kampung atau di desa-desa itu kalau masak bukan pakai kompor gas ataupun kompor minyak, dulu masih sulit. Kompor gas belum ada, kompor minyak pun masih sulit. Orang-orang kampung itu biasanya kalau masak itu pakai tungku, bahan bakarnya kayu. Kalau kayu itu banyak dimasukkan dalam tungku dan dibakar sehingga menyala dan bisa membuat masakan itu menjadi matang. Kayu yang banyak dimasukkan dalam tungku dan dibakar menyala, tetapi coba kalau kayu itu satu saja diambil dari kumpulan yang ada, kumpulan kayu-kayu di dalam tungku, diambil keluar. Sekalipun waktu di dalam tungku kayu itu menyala, tetapi kalau diambil satu saja dibawa keluar, maka kayu itu akan mati. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk bersekutu. Gunanya bersekutu itu sangat banyak. Yang pertama adalah sekali lagi untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 23 ayat 25, demikian firman Tuhan. Ulangan 23 ayat 25.
minta maaf, Keluaran 23 ayat 25, Keluaran, kitab Keluaran. Demikian Keluaran, kitab Keluaran atau Taurat Keluaran kitab yang kedua, pasal 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ayat 26. Tidak ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Demikianlah janji Tuhan di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang 25 dan 26. Jadi gunanya kita bersekutu, beribadah itu sangat-sangat banyak. Yang pertama, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menjauhkan kita dari sakit penyakit, dan Tuhan akan menjauhkan. Tuhan akan menggenapkan tahun-tahun umur kita. Inilah janji Tuhan manakala kita bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi Yosua berani berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Karena Yosua tahu di dalam persekutuan itu yang pertama, Tuhan akan memberkati kita, mencukupkan kita untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tidak ada sakit penyakit dan menggenapkan tahun-tahun umur kita. Banyak orang, bahkan orang Kristen pun, di dalam doanya itu biasanya hanya 3 pokok besar yang diminta. Yang pertama, sehat. Yang kedua, banyak duit. Dan yang ketiga, umur panjang. Ini yang menjadi pergumulan atau permintaan dari setiap manusia. Tidak ada yang mau menerima sakit penyakit. Tidak ada yang mau cepat-cepat mati. Kecuali orang yang putus cinta atau stres banyak, utang. Itu akan mengakhiri hidupnya dengan berbagai macam cara. Tapi orang yang normal, orang yang sehat, 3 hal ini, yaitu sehat, banyak duit, dan umur panjang. Inilah pokok doa atau pergumulan dari setiap manusia. Tetapi tidak banyak orang yang tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan itu. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita agar kita beribadah kepada Tuhan. Dan janji Tuhan dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 dan 26 itu sangat indah dan luar biasa. Injil Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu, yaitu ayat-ayat di atas 33 itu tentang makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kebutuhan-kebutuhan daging itu harus menjadi nomor 2. Yang nomor 1 itu kebutuhan yang utama adalah hidup bersekutu dengan Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan, hidup dalam kekudusan. Maka kebutuhan-kebutuhan daging itu akan ditambahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Saat Tuhan memberikan pilihan kepada Raja Salomo, pilihlah 3 tawaran. Yang pertama, kekayaan. Yang kedua, kedudukan. Yang ketiga adalah hikmat. Secara akal manusia, kalau Tuhan mengajukan tawaran seperti itu, maka yang pertama dipilih adalah kekayaan. Emas, perak. Karena dengan kekayaan orang bisa memerintah orang. Dengan kekayaan kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang menjadi keinginan daging kita. Atau mungkin pilihan yang kedua adalah kedudukan, kehormatan.
Tidak ada seorang pun yang mau direndahkan atau disepelekan. Semua ingin dihormati. Tetapi saat Tuhan memberikan tawaran kepada Salomo, Salomo hanya memilih atau meminta hikmat supaya Salomo bisa membawa atau memimpin umat pilihan Tuhan yang begitu besar. Dan Tuhan berikan hikmat kepada Salomo. Namun pilihan yang lain yang tidak dipilih oleh Salomo ditambahkan oleh Tuhan sebagai bonus, sehingga Salomo raja yang terkaya di muka bumi ini. Saudara pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, sekali lagi hal yang dapat kita lakukan untuk bisa memperoleh rancangan Tuhan di masa depan buat kita adalah beribadah kepada Tuhan. Dan janji Tuhan yang ajaib dan luar biasa akan diberikan kepada kita. Di dalam ibadah kepada Tuhan, selain kita dekat dengan Tuhan sebagai sumber berkat, di dalam persekutuan maka ada kedekatan hubungan sosial kita dengan teman-teman seiman. Saat kita bertemu, kita bisa mendengarkan keluh kesah, beban, persoalan yang dihadapi, sehingga kita bisa saling membantu satu dengan yang lain, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Kita bisa mendoakan satu dengan yang lain. Inilah keindahan dalam persekutuan ini. Kalau kita tidak bersekutu, kita jauh dengan Tuhan, tidak pernah kumpul dengan teman-teman seiman, saya jamin lama-lama kita akan hilang. Iman kita lama-lama akan padam seperti kayu api. Kalau di dalam tungku bisa menyala dan membuat masakan bisa matang, tetapi coba satu saja kayu diambil, dibawa keluar, dipisahkan dari kumpulan kayu-kayu yang lain, maka sekalipun waktu diambil dari tungku kayu itu nyala, tetapi kalau dijauhkan dari kumpulan kayu yang lain, maka kayu itu akan padam. Kalau kita jauh dari Tuhan, tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, tidak pernah mendengar firman Tuhan, tidak pernah bertemu dengan teman-teman seiman, maka lama-lama saya jamin kita akan hilang dan meninggalkan Tuhan. Mungkin kita semua bertanya dalam hati, itu sudah saya lakukan Pak, tetapi kenapa hidup saya masih seperti ini? Kenapa janji Tuhan tidak terwujud? Apakah Tuhan itu pembohong? Apakah Tuhan itu tidak sanggup menolong akan segala macam persoalan dan tantangan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, firman Tuhan berkata, di dalam Efesus, pasal yang kelima, kitab Efesus, pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Minta maaf, 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan.
Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Yang membuat kita tidak bisa merasakan damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan yang melimpah, yang membuat kita tidak bisa merasakan janji-janji Tuhan, adalah karena pelanggaran dan dosa kita. Firman Tuhan di tempat yang lain berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ayat selanjutnya, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Seperti Kristus telah berkorban untuk jemaatnya, demikian juga seorang suami harus rela berkorban untuk istri dan anak-anaknya. Yang membuat kita tidak bisa merasakan damai sejahtera, tidak bisa merasakan janji-janji Tuhan di dalam Keluaran pasal 23, 25, dan 26 adalah karena dosa-dosa kita. Yesaya 59 ayat yang kedua, yang menjadi penghalang doa-doamu sampai di hadirat Tuhan sehingga Tuhan tidak menjawab doa-doamu adalah segala dosa-dosamu. Hal yang terindah dalam keluarga, selain kita harus beribadah kepada Tuhan, mengajak istri dan anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan, adalah kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Istri harus tunduk kepada suami, taat kepada suami, karena suami adalah kepala dari istri. Jangan sampai dibalik, istri menguasai suami. Dalam sinetron beberapa tahun lalu ada istilahnya suami-suami takut istri. Di dalam hierarki keluarga, istri adalah orang yang kedua. Istri harus tunduk dan taat kepada suami. Istri harus menjadi penolong yang sepadan bagi suami. Ingat, penolong Bapak Ibu, Ibu-ibu, bukan menjadi perongrong atau penodong, tapi penolong. Ibu-ibu jangan menguasai suami, tetapi harus tunduk dan taat kepada suami. Bagi suami-suami harus menghormati istri, menghargai seorang istri sebagai kaum yang lebih lemah, menjadi teman pewaris kerajaan surga. Karena kalau suami-suami tidak menghormati istri, tidak menghargai istri, doa sampai kapanpun, 1 Petrus 3 ayat 7 tadi, doanya terhalang karena dosa-dosa. Seorang suami harus mau berkorban buat istri, buat anak-anak, seperti digambarkan seperti Yesus sebagai kepala jemaat. Yesus itu mau berkorban supaya jemaatnya kedapatan kudus tanpa cacat di hadapan Bapa. Jangan suami-suami mencari korban, menjadikan istri sebagai korban pelampiasan amarah, menjadikan istri hanya sebagai korban nafsu, menjadikan istri sebagai tempat latihan main bola, tendang sana, tendang sini. Menjadikan istri atau anak-anak sebagai latihan bermain tinju, pukul sana, pukul sini. Kalau suami-suami memperlakukan istri seperti itu, maka sekali lagi doanya terhalang. Berbahagialah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus hidup saling menghargai, saling mengerti satu dengan yang lain. Di dalam keluarga harus mengerti hierarki, urut-urutan di dalam keluarga.
Agar kita bisa merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita, bisa merasakan berkat-berkat dan janji Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga adalah melupakan masa lalu. Seperti firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan tidak peduli masa lalu kita. Tuhan hanya peduli masa depan kita. Kerinduan Tuhan agar setiap manusia semuanya masuk surga. Tidak ada yang masuk neraka. Itu kerinduan Tuhan. Dan kerinduan Tuhan buat setiap keluarga-keluarga Kristen agar bisa merasakan berkat-berkat Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang sudah dijanjikan dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 dan 26. Jadi yang ketiga, agar kita bisa merasakan berkat-berkat dan janji Tuhan yang ajaib dan luar biasa, melupakan masa lalu. Tidak usah diungkit-ungkit latar belakang masa lalu, karena semua manusia punya latar belakang, punya cerita masing-masing. Jangan menuntut satu dengan yang lain, karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Roma pasal 3:23, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan semua orang telah berdosa. Waktu orang-orang Farisi ahli Taurat menangkap perempuan yang sedang berzinah, bahwa ditangkap, dibawa menghadap Yesus, yang tujuannya adalah untuk mencobai Yesus. Kalau Yesus melakukan kesalahan, Yesus dengan cepat disingkirkan, karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu merupakan Yesus itu adalah saingan terberat mereka. Karena lama-lama banyak orang yang percaya kepada Yesus meninggalkan ahli Taurat, orang-orang Farisi. Saat orang-orang Farisi ahli Taurat itu menangkap perempuan yang sedang berzinah, yang walaupun orang-orang Farisi ahli Taurat itu tahu sebenarnya perempuan menurut yang kedapatan berzinah itu menurut hukum Taurat atau hukum Musa, itu hukumannya dilempari batu sampai mati. Tetapi untuk mempercepat melenyapkan Yesus, perempuan ini dibawa menghadap Yesus. Terus bertanya, "Guru, perempuan ini kedapatan berzinah. Menurut hukum Musa harus dilempari dengan batu. Sekarang bagaimana pendapatmu?" Yesus tidak cepat-cepat menjawab, karena Yesus tahu apa yang ada dalam hati orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalaupun Yesus menjawab, silakan lempari batu sampai mati seperti hukum Taurat atau hukum Musa. Kalau Yesus perintahkan itu, maka ahli Taurat dan orang Farisi akan melaporkan Yesus kepada prajurit-prajurit atau pemerintah Romawi, karena saat itu orang-orang Israel itu di bawah penjajahan orang Romawi. Dan mengenai menentukan hukuman mati atau tidak, itu yang berkuasa adalah orang-orang Romawi. Sehingga kalau Yesus memerintahkan bunuh atau lempari batu sampai mati, maka Yesus akan cepat-cepat disingkirkan, karena dilaporkan mengambil hak akan orang-orang Romawi. Kalaupun Yesus memerintahkan jangan dibunuh, maka Yesus juga dianggap melanggar hukum Taurat. Jadi Yesus tahu yang ada dalam hati mereka. Itu sebabnya Yesus membungkuk menulis ke tanah. Dan saat orang-orang Farisi ahli Taurat mendesak apa yang dilakukan, jawab Yesus di luar dugaan dan di luar nalar orang-orang Farisi ahli Taurat, sehingga orang-orang Farisi ahli Taurat itu pun terhakimi oleh jawaban Yesus. Jawaban Yesus adalah, barang siapa yang di antara kamu tidak berdosa, silakan lempari yang pertama. Dan tidak ada seorang pun yang melempari batu perempuan yang kedapatan berzinah, karena semua orang, sekalipun ahli Taurat, orang-orang Farisi, sebagai pemimpin-pemimpin agama, pelayan-pelayan Allah di dalam bait Allah, dalam kehidupan orang-orang Yahudi, mereka merasa berdosa dan tidak ada yang melempari batu perempuan yang kedapatan berzinah. Jadi dalam keluarga, kita harus melupakan masa lalu, karena semua orang punya cerita.
Semua orang punya sejarah. Kita jangan menuntut satu dengan yang lain pasangan hidup kita masing-masing. Kamu harus sempurna, kamu harus seperti yang aku inginkan. Jadi lupakan masa lalu karena kita semua punya cerita, punya kelemahan, punya kesalahan masing-masing. Lupakan masa lalu. Jangan dibanding-bandingkan. Dulu aku punya pacar cantik, punya pacar cakep, tinggi, besar, kuning, dan lain sebagainya. Dapat istri atau dapat suami kok tidak seperti itu. Jangan dibanding-bandingkan. Farel Prayoga nyanyiannya, wong kok ngene kok dibanding-banding nih. Kalau kita masih mengingat-ingat masa lalu, maka di dalam keluarga tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau kita masing-masing melupakan masa lalu dan menyadari bahwa diri kita punya kelemahan dan keterbatasan, punya dosa, maka dan kita hanya melihat masa depan. Rancangan-rancangan Tuhan yang ada ditaruh dalam kehidupan kita, keluarga kita masing-masing, maka kita bisa hidup damai sejahtera. Maka kita bisa merasakan sukacita seperti janji-janji firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari mulai hari ini kita rendah hati minta maaf kepada pasangan hidup kita masing-masing. Suami jangan pernah gengsi, jangan merasa kehilangan harga diri minta maaf kepada istri ataupun anak kalau memang suami itu tidak benar. Jangan hanya main pukul, jangan hanya main marah-marah, tetapi sekali lagi harus berjiwa besar. Karena Tuhan sudah mengajarkan agar kita selalu saling menghargai satu dengan yang lain, hidup dalam kerendahan hati, hidup saling mengasihi dan saling mengampuni. Tuhan yang menuntut menuntut kepada kita untuk hidup sempurna, hanya Tuhan yang layak. Karena Tuhan kudus dan sempurna. Sedangkan manusia tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Maka kita tidak boleh menghakimi, tidak boleh menuntut satu dengan yang lain. Tetapi justru kita saling menguatkan, saling menutup kekurangan satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Saya punya istri satu, ya sebenarnya ini minta maaf ini. Kalau dibandingkan dengan saya dulu ya jauh. Tetapi saya tidak pernah berpikir masa lalu. Sekalipun hanya lulusan SMA, tidak sekolah teologi ya, tapi saya bangga punya seorang istri yang walaupun agak kurus kelingkingnya, tetapi istri saya sangat membantu dan mendukung dalam pelayanan. Setia, sekalipun dalam kekurangan dan keterbatasan dalam segi keuangan, istri saya tetap setia melayani saya, bersama-sama saya melayani Tuhan. Apa yang bisa dikerjakan, dia kerjakan dengan tulus hati. Jadi mari kita jangan melihat kekurangannya, jangan melihat dosanya atau masa lalunya, tapi mari kita saling bergandengan tangan, saling mendukung satu dengan yang lain. Apa yang tidak bisa saya kerjakan, dikerjakan oleh istri saya. Apa yang istri saya tidak bisa kerjakan, akan saya kerjakan. Jadi kita enak saling mendukung, saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga kita benar-benar menjadi keluarga yang militia Kristi. Keluarga yang mencerminkan keluarga kerajaan surga. Penuh damai sejahtera. Yang pertama, hal yang terindah dalam keluarga, agar kita merasakan berkat-berkat Tuhan, tidak kekurangan, agar kita sehat, agar kita umur panjang, hanya satu, beribadah kepada Tuhan yang benar, kepada Allah yang telah memanggil kita semua dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Yang kedua, kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Hidup penuh kasih, hidup penuh pengampunan. Suami jangan menjadikan istri menjadi korban. Tetapi sekali lagi mari kita mengasihi, kita mengampuni. Istri mari kita tunduk dan hormat kepada suami. Karena kalau kita sekali lagi tidak benar dalam hubungan suami istri, maka doa-doa kita akan terhalang. Dan yang ketiga, lupakan masa lalu.
tatap masa depan. Seperti Tuhan tidak peduli masa lalu kita. Tuhan hanya peduli masa depan kita. Apapun masa lalu kita, penjahat kelas kakap sekalipun, pembunuh pesina sekalipun, Tuhan tidak peduli. Tuhan mau supaya kita memiliki damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan dengan hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan jangan mengingat-ingat masa lalu atau membanding-bandingkan pasangan hidup kita dengan pacar-pacar kita yang telah terdahulu. Apa yang Tuhan beri, itulah yang terbaik buat kita. Karena yang terbaik buat kita, menurut ukuran kita beda dengan Tuhan. Jalan kita, rancangan kita beda dengan Tuhan. Jadi Tuhan tahu yang terbaik buat kita karena Tuhan tahu hari esok buat kita. Tahu tahun depan buat kita, sedangkan kita nanti jam 12 saja kita tidak tahu apa yang terjadi. Bisa saja kita masih hidup, bisa saja kita bisa mengerjakan hal-hal yang kita rancangkan, tetapi bisa berubah juga karena kita tidak tahu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita serahkan hidup kita kepada Dia yang Maha Tahu, yang telah mengatur semuanya dengan baik dan yang telah mau berkorban untuk saya dan saudara. Sehingga kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus menceritakan tentang kasih Bapa, tentang keberadaan Bapa, kami tidak bisa mengenal Allah dengan benar. Karena kami terbatas. Tapi kami sungguh bersyukur karena firman yang telah menjadi manusia, yang mampu menerangkan bagaimana karakter Allah, bagaimana sifat-sifat Allah. Bahwa Allah adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang tidak berubah, Allah yang penuh kasih, dan Allah yang penuh pengampunan, telah mengampuni kami di dalam Yesus Kristus. Dan Allah yang peduli terhadap masa depan kami. Masa lalu kami, Engkau tidak peduli dan Engkau telah hapuskan saat Yesus mati di atas Golgota untuk menyucikan kami, dan kami bersyukur ya Tuhan punya Allah yang mau berkorban untuk kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang terbaik dalam keluarga. Tuhan memberkati kami semua, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati keluarga kami, memberkati kehidupan kami. Dan inilah janji-Mu Tuhan, dan Engkau bukan pembohong. Engkau akan selalu menepati janji-Mu, seperti janji-janji yang telah kami nikmati daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, hamba-hamba-Mu, dan berkati juga seluruh umat pilihan Tuhan. Diserahkan khususnya keluarga lepas keluarga, biarlah mereka merasakan berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Biar mereka setia kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan yang menjadi sumber kehidupan, sehingga iman mereka semakin dibangun, dikuatkan, dan dekat dengan teman-teman seiman, sehingga kami bisa saling mendukung, saling membantu, saling mendoakan, saling menghibur satu dengan yang lain, sehingga iman kami semakin dibangun di dalam Tuhan, mendekati kedatangan yang kedua kali. Dunia tidak semakin baik, tapi jika kami hidup bersatu di dalam Tuhan, maka kami memiliki kekuatan sampai Engkau memanggil kami seperti 5 gadis-gadis yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk kami saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain, mengerti hubungan kami sebagai suami istri, sebagai anak dan orang tua di tengah-tengah keluarga. Roh Kudus ajar kami agar kami tidak banyak menuntut kepada pasangan hidup kami masing-masing, karena tidak ada yang sempurna dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami hidup rendah hati, saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Hidup benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah juga Roh Kudus selalu mengingatkan kami untuk tidak melihat masa lalu kami, tapi melihat masa depan kami. Masa depan yang sudah Tuhan tetapkan, masa depan yang penuh damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan sekali lagi untuk keluarga lepas keluarga, anak-anak Tuhan di Kabupaten Sragen ini, semua pendengar radio Banasi yang berbahagia, Tuhan berkati kami. Dan berkat-berkat keuangan, berkat-berkat ekonomi, dengan berkat-berkat kesehatan dan berkat-berkat umur panjang seperti yang sudah Engkau janjikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, syukur untuk kami naikkan kepada Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Mari yang percaya bersama-sama katakan saya, amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati kita semua. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal,
Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.